Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah metodologi penelitian dakwah yang berjudul penelitian PAR, semiotik dan etnografi. Kali ini mas tentang penelitian PAR. Penelitian participatory action research merupakan salah satu model penelitian yang mencari sesuatu untuk menghubungkan proses penelitian ke dalam proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang dimaksud adalah bagaimana dalam proses pemberdayaan dapat mewujudkan 3 tolak ukur, yakni adanya komitmen bersama dengan masyarakat, adanya lokal leader dalam masyarakat, dan adanya institusi baru dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan kebutuhan. Penelitian ini membawa proses penelitian dalam lingkaran kepentingan orang yang menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama dan memberikan kontribusi bagi teori praktis. Participatory action research melibatkan pelaksanaan penelitian untuk mendefinisikan sebuah masalah maupun menerapkan informasi ke dalam aksi sebagai solusi atas masalah yang telah terdefinisi. Menurut Yolan Watworth, pada dasarnya Participatory Action Research atau PAR adalah penelitian yang melibatkan semua pihak relevan dalam meneliti secara aktif secara bersama-sama tindakan saat ini atau yang mereka alami sebagai masalah dalam rangka untuk mengubah dan memperbaikinya. Mereka melakukan hal ini dengan merenungkan secara kritis, historis, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain yang memahaminya. Baik, saya Ranti Sri Rahayu. Di sini saya akan melanjutkan materi dari selanjutnya. PR di sini juga memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, adanya keterlibatan masyarakat atau masyarakat sebagai subjek atau orang tertindas dalam posisinya sebagai pencipta pengetahuan dalam proses transformasi diri mereka sendiri. Yang kedua, PR sebenarnya tidak hanya riset yang mengharapkan ada aksi sebagai tindak lanjut dari riset, tapi kemudian ada riset kembali dari seluruh peserta dan ada aksi kembali. Yang ketiga, PAR didesain untuk isu yang spesifik yang dihadapi oleh komunitas dan mampu untuk menyelesaikan masalah dalam komunitas tersebut. Nah, yang terakhir yaitu PAR juga menciptakan metode tanpa kekerasan dan demokrasi bagi transformasi ekonomi, politik, ideologi, dan kultural. Selanjutnya di sini ada semiotik. Nah, semiotik ini berakal dari studi klasik dan skolastik atau seni logika, retorika, dan poetika. Secara etimologi, semiotik berasal dari kata Yunani, semien, yang berarti tanda, atau sem, yang berarti penafsiran tanda. Istilah semien tampaknya diturunkan dari kedokteran Hipokratik atau Asklepiadik dengan perhatiannya pada simptomatologi dan diagnostik informasi. Dalam bahasa Inggris disebut semiotics. Nama lain semiotik adalah semiologi. Keduanya memiliki pengertian yang sama, yaitu sebagai ilmu tentang tanda. Tanda pada masa itu masih bermakna sesuatu hal yang menunjuk pada adanya hal lain. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dipaparkan pemateri sebelumnya, yaitu tentang semiotika. Nah, semiotika itu sebagai suatu tanda dalam penelitiannya itu sendiri. Nah, tanda itu sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Nah, istilah semiotika pertama kali lahir dari sebuah pemikiran filsafat atau sebuah pemikiran filsuf di Amerika yang bernama Charles Sanders Peirce. Nah, ia menyamakan semiotik dan logika. Peirce mengembangkan semiotik dalam hubungannya dengan filsafat pragmatisme melalui bukunya How to Make Our Ideas Clear. Nah, semiotik ini merujuk kepada doktrin formal tentang tanda-tanda. Nah, letak dasar dari semiotik ini sendiri ada 2 orang, yaitu Charles Sanders Peirce dan Ferdinand de Saussure. Nah, Saussure atau Struktura yang dikenal sebagai bapak ilmu bahasa modern
mempergunakan istilah semiologi, sedangkan Peirce sebagai analitis Bapak semiotik memakai istilah semiotik. Nah, kedua tokoh ini yang berasal dari dua benua yang berjauhan, Amerika dan Eropa, dan tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, sama-sama mengemukakan sebuah teori secara prinsipal dan tidak berbeda. Selanjutnya yaitu analisis semiotik. Analisis semiotik ini tidak sekedar menganalisis realitas media massa, akan tetapi konteks realitas pada umumnya. Nah, semiotik yang kedua yaitu sebagai suatu model memahami dunia sebagai sistem hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan tanda. Dengan demikian, semiotik itu mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda. Selanjutnya itu macam-macam semiotik. Yang pertama semiotik analisis, semiotik deskriptif, semiotik fauna, semiotik kultural, semiotik naratif, semiotik normatif, semiotik sosial, semiotik struktural. Selanjutnya itu kita melanjutkan ke pembahasan tentang etnografi. Apa itu etnografi? Etnografi atau etnometodologi adalah model penelitian kualitatif yang memiliki tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau kelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural oleh Hanurawan 2016. Nah, penelitian etnografi adalah genre penelitian kualitatif yang dikembangkan dari metodologi antropologi. Penelitian ini menyelidiki masyarakat dan budaya dengan pengujian manusia, interpersonal, sosial, dan budaya dalam segala kerumitannya. Nah, etnografi adalah pendekatan penelitian yang mengacu pada proses dan metode menurut penelitian yang dilakukan dan hasilnya. Selain itu, metodologi etnografi ini yang bersangkutan dengan mendeskripsikan orang dan bagaimana perilaku mereka baik secara individu ataupun sebagai bagian dari kelompok. Nah, ini juga dipengaruhi oleh budaya serta struktural di mana mereka tinggal dan juga bergerak. Jadi, metodologi etnografi ini adalah sebuah fondasi dari ilmu antropologi dan juga sosiologi. Nah, teori ilmu sosial dan hal ini dapat berkontribusi terhadap kuantifikasi kerja di lapangan dan juga ilmu sosial dan fondasi campuran dan desain metode ganda. James P. Spradley juga pernah menyatakan bahwa dengan metode etnografinya telah mengambil bagian penting di dalam merubah citra antropologi menjadi alat penting untuk memahami masyarakat yang saat ini sedang berkembang dan masyarakat yang multikultural di seluruh dunia. Bahkan, hampir semua antropologi sepakat bahwa etnografi ini menjadi dasar dari sebuah antropologi struktural ataupun kultural. Ini etnografi adalah studi tentang bagaimana partisipan berpartisipasi dalam praktik sosial. Nah, praktik sosial ini tentunya dilakukan secara berlangsung itu setiap hari. Ini menurut Dervin and Deer 2016 nomor 239 dan juga Gervin Kell pada tahun 1967. Nah, dari beberapa pendapat ini, namun yang paling membedakan etnografi dari metodologi lainnya adalah peran yang lebih aktif ditugaskan pada gaya kognitif. Nah, untuk mengamati, melihat, meneliti. Nah, itu tugas dari etnografi. Kemudian etnografi seperti metodologi lainnya bukan sekadar instrumen pengumpulan data. Etnografi pun lahir pada suatu momen tertentu dalam sejarah masyarakat dan mewujudkan ciri khas budaya. Kemudian kita lanjut lagi mengenai analisis data penelitian kualitatif etnografi. 4 bentuk analisis data penelitian kualitatif etnografi untuk mencari tema-tema budaya, yaitu yang pertama ada analisis domain, yang kedua ada analisis ekonomi, yang ketiga ada analisis kompetensial, dan juga yang keempat ada analisis tema kultural. Dari hal tersebut muncullah yang namanya sebuah hasil ataupun penelitian yang dinamakan dengan penelitian kualitatif etnografi.